pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika. Aku dan kamu merah putih. Indonesia. Aku dan kamu Pancasila. Kami Santri Indonesia, Santri Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Hari ini kita masuk ke majelis yang ke-52. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan bukratal Jum'ati, di pagi hari Jumat, fil madrasah, di tempat majelis taklimnya, di madrasahnya, Salisa syahri Ramadan, pada tanggal 3 bulan Ramadan, sanata khamsin, tahun kelima, wa arba'ina, dan 40, wa khamsimiatin, dan 500. Tahun berapa? 5 dan 40 dan 500. Jadi tahun 545. Orang Arab kalau ngitung dari belakang hitung 5 dan 40 dan 500. Ya qaumu, wahai umatku, wahai kaumku, firu ilallah, larilah engkau menuju Allah azza wa jalla, yuhrabu ilaihi, mendekatlah kepadanya, ya, larilah kepadanya, mendekatlah kepadanya, minal khalqi, kau jauhi makhluk ini, tinggalkan makhluk ini, langsung kau lari mengejar menuju Allah. Wad dunya, dan termasuk dunia juga, kau tinggalkan semuanya, segera merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wa mimma siwa, dan apa saja yang merupakan selain Allah. Fil jumlati, secara totaliter, tinggalkan dunia ini, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilaihi biqulubikum, menghadaplah kepadanya dengan sepenuh hatimu, jangan setengah hati. Aja ngadap rahim mengukur hati, wajahnya menghadap, hatinya berbalik. Jadi apa namanya, bahasa Jawanya gitu ya, ngadap rahim mengukur hati. Mukanya menghadap tapi hatinya tidak menghadap. Menghadaplah dengan sepenuh hatimu. Sama itu maqaulahu azza wa jalla, apakah engkau tidak mendengar firman Tuhan? Ala ilallah tasirul umur. Ketahuilah wahai manusia bahwa semua segala masalah pada akhirnya akan kembali kepada Allah juga. Semua persoalan akhirnya di penghujungnya akan kembali kepada Allah semuanya. Ya gulam, wahai anakku, la tandur il khalqi bi ainil baqa, janganlah engkau melihat kepada makhluk ini dengan mata keabadian. Artinya, janganlah sekali-kali engkau menduga bahwa makhluk ini, alam ini akan abadi. Ya, jangan kau kira bahwa kehidupan ini akan abadi. Penderitaan akan berakhir,
dan kebahagiaan juga akan berkesudahan. Tidak ada yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa saja yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu. Bal undur ilaihim bi'ainil fana. Tetapi lihatlah mereka makhluk-makhluk ini dengan mata kebinasaan. Artinya harus engkau sadari betul bahwa semua yang ada, yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau raba, yang kau cicipi, yang kau rasakan, yang kau pegang, apapun dalam dunia, semuanya akan berakhir menjadi tiada, akan pada ketiadaan, kefanaan. La tandur ilaihim bi'aini durri wan naf'i. Jangan pernah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Mereka punya kemampuan bisa melakukan kejahatan. Jangan kau lihat apapun di dunia ini, makhluk-makhluk alam semesta ini bisa mencelakakan dirimu. Wan naf'i, dan bisa memberikan manfaat kepadamu dan bisa menolong kamu. Ketahuilah bahwa semua makhluk yang ada di dunia, jangan pernah engkau lihat mereka mampu memberi manfaat kepadamu dan mereka mampu mencelakakan dirimu. Tidak. Semuanya adalah Allah. Bal undur ilaihim bi'ainil ajzi wadul. Tetapi lihatlah mereka di dunia ini adalah sebagai makhluk-makhluk yang lemah dan tidak mampu apa-apa. Tetap semua makhluk, namanya makhluk, siapapun namanya makhluk, baik manusia, jin, malaikat, binatang, semuanya tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ini penting sekali. Wahidil haqqa azza wa jalla. Esakan Tuhanmu. Esakan Tuhanmu. Wa tawakkal alaihi, dan berserah dirilah kepadanya. Wala tahri, dan jangan kamu mengigau. Jangan mengigau fima faragha minhu, apa saja yang hilang. Jangan engkau kecewa, jangan engkau merasa bersedih hati apapun yang telah tiada di bumi ini. Ini memang dibacanya mudah, diterjemahkan juga mudah, tetapi diimplementasikannya menjadi masalah yang sulit. Anda di tengah hutan ada macan, takut enggak? Takut enggak? Jangan melihat macan mampu untuk membunuh kamu. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mencilakakan dirimu. Di tengah toang ada begal menghunuskan pedang, meminta harta bendamu, takut enggak? Jangan kau lihat bahwa orang itu bisa membunuh kamu. Engkau punya kakak jadi jenderal, jangan berharap bisa menolong kamu. Engkau punya mertua kaya raya, jangan kau beranggap bisa ngasih modal sama kamu. Lepaskan itu semuanya. Siap enggak? Ini persoalannya. Jadi untuk menghilangkan ketergantungan kepada siapapun, tidak mengagumi siapapun, tidak takut kepada siapapun, bagaimana caranya ya? Bisa, kamu gila dulu. Orang gila udah takutnya tuh? Nggak ada. Iya. Orang gila mana takut sama setan? Ya, orang gila mana takut sama ular? Sama macan, ya enggak lah. Ya. Jadi apakah harus gila dulu? Ya enggak juga sih. Ya.
Nanti kalau gila nanti rasa takut yang hilang, ceritanya lain tuh. Yang kira-kira dalam kesadaranmu yang bisa menolong kamu, yang bisa mencelakakan kamu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasar keimanan kita seperti itu. Ad-dunya wa jami'u ma yadhharu. Dunia dan semua apa saja yang kelihatan, apa saja yang nampak, apa saja yang kau lihat dengan matamu. Qad faragha minhu, habis semuanya, akan binasa semuanya itu. Wal khalqu makhluk wa jami'u ma yataqallabuna fi, dan semua makhluk yang ada, yang mondar mandir, yang bolak-balik, yang simpang siur di depan kamu itu, qad faragha minhu, habis semuanya sudah. Ya, semuanya akan mengalami kemusnahan semuanya. Qalbul mu'min farighun, hatinya orang beriman itu kosong, habis semuanya. Tidak ada yang tersisa di hatimu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadza kullihi, dari ini semuanya, la siyama idza kana mutajarridan anil asbab, terutama apabila engkau betul-betul tajarrud dari segala hukum kausalita. Engkau tidak lagi terikat dengan hukum kausalita, dengan sebab musabbab. Sulit bagi kita untuk melakukan turn off otak kita untuk tidak tergantung kepada hukum kausalita. Tetap lengket saja. Engkau pasti akan mengatakan, kalau pengen kaya harus usaha, kalau pengen sembuh ya harus berobat, kalau pengen pinter ya harus belajar. Itu logika seperti itu. Tapi ketika kita lihat di dalam realitas sehari-hari, apakah orang yang bekerja rajin itu kaya? Apa setiap orang yang malas itu miskin? Apa semua orang yang rajin belajar itu pintar? Apakah setiap orang yang malas itu bodoh? Realitanya seperti itu. Tapi logika kita tetap ngotot. Ya, bagaimanapun ya harus ada alasannya. Disitulah rasionalitas kita dibenturkan dengan realita, tapi nggak kapok-kapok. Apakah setiap orang yang berobat itu sembuh? Iya, orang sakit jantung sembuh berobat ke rumah sakit jantung lah, umpamanya seperti Hasana Medika, rumah sakit jantung di Jakarta tuh, rumah harapan kita, sembuh pasien yang penyakit jantung sembuh. Dokter yang ahli jantung matinya kena jantung. Ya, itu realitas semacam itu. Apa orang yang cantik itu bahagia? Apa orang yang tidak cantik itu sengsara hidupnya? Jadi di mana logika berbicara dan bagaimana realita menjadi kenyataan. Anda masih dalam pertempuran dan tetap Anda bersikukuh, logika Anda selalu dimenangkan. Ya tidak mungkin dong. Ini HP tadinya ada, terus nggak ada, ya pasti ada yang ngambil. Gelasnya tadi kosong, sekarang ada isinya, ya berarti pasti ada yang ngisi. Tidak mungkin dari yang mengisi. Dalam hal ini bisa, betul. Iya kan? Dalam hal semacam ini. Nah, sehingga ketika kita mengatakan bahwa semua apa saja yang ada, pasti ada yang mengadakan. Ya betul. Ya, di situ kita mesti jelas
bahwa membebaskan diri bertuhan secara esa itu adalah ketika kau tiadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan hanya esa itu Tuhan yang satu, bukan satunya, tapi hanya Tuhan is my everything. Tuhan adalah segala-galanya. Itu keesaan semacam itu yang dipentingkan. Kalau Tuhan satu sebagai dalam bilangan satu, mah ya, anak kecil juga paham. Artinya segala-galanya hanya Allah saja yang menentukan. Yang bisa menolong kamu hanya Allah. Yang bisa mencelakakan kamu hanya Allah. Yang bisa menghidupkan kamu hanya Allah. Yang bisa mematikan kamu hanya Allah. Yang bisa membuat cerdas kamu Allah. Yang bisa membuat kaya kamu Allah. Semuanya kalau Allah itu baru esa. Kalau hanya bukan hanya sekedar satu, ya itu mah nggak ada urusan sama. Ngerti nggak sekarang? Iya. You are my everything. You are my everything. Engkau segalanya bagiku. Itu kesannya.